Mempersembahkan Sandiwara Radio, misteri dari Gunung Merapi. Dalam kisah Pengantin Lembah Hantu. Ada berita apa sampai malam-malam begini kau kemari? Pak. Tentang Mardian? Sudah berangkat ya? Iya, Pak. Sudah. Bagus. Semoga dia bisa berobat di sana. Berobat? Apa maksud Bapak? Ya, Mardian itu kan sedang menderita sakit. Jadi Pak Salihun tahu kalau dia sedang sakit? Ya, aku tahu. Dan sakit seperti itu susah obatnya di sini. Jadi susah obatnya, Pak Salihun? Iya, kenapa? Kau mengharapkan bahwa aku bisa mengobatinya? Iya, aku berharap demikian. Sebenarnya bisa, tapi sangat susah aku melakukannya. Sangat susah, Pak? Ya, sangat susah. Aku tidak sampai hati untuk menyuruh Mardian untuk melakukannya. Jadi, kalau begitu, dia tidak akan sembuh dari sakitnya itu? Dia akan sembuh kalau di sana dia bertemu dengan Ki Buranda. Ki Buranda? Ya, aku punya seorang teman yang bernama Ki Buranda. Dia bisa mengobati penyakit yang diderita oleh Mardian. Apakah dia itu teman Bapak? Ya, dia sahabatku. Walaupun aku belum pernah bertemu muka dengannya. Belum pernah bertemu muka? Oh, aneh ini orang. Tapi aku tahu pasti bahwa dia itu seorang yang hebat. Ternyata aku tidak bisa sembuh kalau tidak bisa bertemu dan diobati oleh orang yang bernama Ki Buranda. Jadi kau datang kemari hanya untuk menanyakan soal Mardian itu? Iya, Pak. Bukan untuk menanyakan tentang dirimu misalnya begitu? Tidak. Atau kau ingin menanyakan tentang suamimu? Iya, tidak. Lalu kau perlu apa datang malam-malam begini ke rumahku? Lalu buat apa aku kemari kalau dia tidak bisa mengobati? Bicaralah terus terang. Tampaknya kau ini menyembunyikan sesuatu kepadaku. Tidak, Pak. Aku hanya datang kemari untuk menanyakan bagaimana caranya supaya Mardian bisa sembuh. Hanya itu. Hanya itu? Iya. Tidak ada yang lain lagi? Tidak. Atau ada orang lain lagi yang sakit seperti itu? Tidak. Tapi kalau ada bagaimana, Pak? Kalau memang ada yang sakit seperti Mardian, itu berarti bencana bagi kampung ini. Iya, memang bencana bagi kita. Tapi kalau memang bisa disembuhkan walaupun susah, itu bagaimana caranya? Jadi ada yang sakit seperti Mardian? Iya, andai kata ada, begitu. Siapa yang sakit? Iya, cuma andai kata saja, Pak. Apa bisa diobati di sini oleh Bapak Salihun? Ya, bisa. Tapi seperti aku katakan tadi, pengobatan yang akan aku lakukan itu berat. Bagaimana beratnya, Pak? Orang itu harus pergi ke lembah hantu. Lembah hantu? Lalu, Pak? Nantilah, akan aku katakan bila memang benar-benar ada yang sakit dan mau berobat ke sana. Iya, baiklah. Bagaimana kabarnya dengan adikmu? Raisman? Ya, Raisman. Baik-baik saja, tapi tampaknya obat yang Bapak berikan untuk dia itu sudah tidak bekerja lagi, Pak. Ya, memang kerja obat itu tidak lama. Tapi yang penting tujuanmu sudah tercapai, bukan? Iya, Pak, sudah tercapai. Baiklah, Pak Salihun, saya permisi dulu ya. Ya. Hati-hati kau di jalan. Iya, Pak. Ini sedikit untuk pembeli tembakau. Apa ini? Ya, sekedar untuk pembeli. Ya, aku terima ya. Wah, lain kali jangan repot-repot betul. Tidak, Pak, tidak repot. Saya rela mengasihinya. Saya permisi, Pak. Ya. Tampaknya Rosmila itu sedang sakit. Dan mungkin sakitnya sama dengan Mardian. Berbahaya. Dia akan merusak kampung ini.
Tapi alangkah bagusnya kalau dia akan aku suruh menghadapi Sembara. Betul. Alangkah bagusnya manusia siluman itu aku suruh membunuh Sembara tanpa aku yang turun tangan. Sembara, kini kau akan mendapat balasan dariku tanpa kau tahu dan kau duga sedikit pun. Bang Sembara. Ada yang memanggilku. Bang Sembara. Oh, Farida. Buat apa dia kemari? Sedang apa abang di sini? Kau, Farida? Iya. Aku sedang memeriksa air sawah-sawah ini. Kau sendirian? Iya. Apa kabar orang tuamu? Baik-baik saja? Iya, baik-baik saja. Bagaimana kabar ibu, Bang? Juga baik? Iya, berkat doamu. Syukurlah. Aku dengar suamimu sudah berangkat. Iya. Kau tidak ikut? Tidak. Tapi dia akan cepat kembali. Akan cepat kembali? Tidak, iya. Ya, tentu kalian pasangan yang berbahagia. Kasihan Farida. Dia tidak tahu kalau suaminya siluman yang berbahaya. Bang? Ya? Apakah aku tidak mengganggumu? Mengganggu aku? Apa maksudmu? Maksudku, aku mengganggu pekerjaanmu. Oh, aku bukan sedang bekerja. Aku hanya memeriksa air sawah-sawah ini. Bang? Kau marah padaku? Marah? Kenapa aku harus marah? Mungkin kau marah padaku. Mungkin aku marah. Marah karena apa? Karena aku telah mengecewakanmu. Aku... Maafkan aku, Bang. Aku telah mengkhianati cinta kita. Tidak. Aku tidak pernah merasa dikhianati. Aku bahkan senang kalau kau hidup berbahagia dengan Mardian. Iya. Terima kasih, Bang. Apakah ayahmu tahu kau kemari? Tidak, Bang. Farida, sebaiknya kau pulanglah. Tidak baik kalau dilihat orang nanti. Apakah Bang Sembara terganggu dengan adanya aku di sini? Oh, tidak. Cuma aku merasa tidak enak saja. Berdua denganmu di tengah sawah. Sepi. Sedangkan kau sudah menjadi istri orang lain. Tapi boleh kan aku di sini, Bang? Ya, boleh. Terima kasih, Bang. Kau perlu penting menemuiku sekarang ini? Tidak, aku hanya... Farida, sebaiknya kau pulang saja. Rupanya abang terganggu dengan adanya aku di sini. Aku kan sudah bilang tidak. Tidak baik kalau orang melihat kita berdua-dua di tengah sawah dengan suasana yang sepi begini. Tapi kita kan tidak berbuat apa-apa, Bang. Kita kan hanya berbicara saja. Iya, betul. Walau berbicara sekalipun. Rupanya Bang Sembara memang tidak suka kalau aku berada di sini. Aku suka. Bahkan aku selalu berharap bisa setiap saat berada di dekatmu. Aku juga begitu. Ya, tapi itu hanya tinggal angan-angan saja, Farida. Sebenarnya kalau Bang Sembara mau, angan-angan itu akan bisa menjadi kenyataan. Hah? Kau akan mengkhianati suamimu? Demi cintaku padamu. Apa salahnya? Kau pikir aku mau menyakiti hati orang lain? Kau pikir aku suka merampas hak milik orang? Farida, aku bukan laki-laki seperti yang kau bayangkan sekarang ini. Walaupun hatiku pernah disakiti, walaupun hakku pernah dirampas orang dari tanganku, tapi aku tahu dan bisa menghargai orang lain, walaupun sakitnya bukan main. Maaf, Bang. Aku tidak bermaksud menyakiti hati abang. Tapi aku bicara yang sebenarnya. Aku masih Farida yang dulu. Cintaku masih seperti dulu. Tidak pernah bergeser walau sejengkal pun. Tidak menyakiti hatiku? Apakah dengan kau menikah dan menjadi istri Mardian, hatiku tidak kau sakiti? Apakah dengan berpura-pura kau tidak kenal padaku setelah kau menjadi Nyonya Mardian, hatiku tidak kau sakiti? Kau sungguh-sungguh seorang wanita yang memang susah diduga apa sebenarnya yang ada dan tersirat di lubuk hatimu, sehingga hanya dengan mengobrol kata-kata cinta kau putar balikan semuanya.
Aku memang salah, Bang. Sekarang aku datang untuk meminta maaf padamu. Tapi kalau kau tahu apa yang sebenarnya aku alami, kau tidak akan sampai berkata begitu. Dan kalau kau tahu apa yang terasa di dalam hatiku, kau juga tidak akan mau berkata begitu. Aku bicara yang sebenarnya, Bang. Aku tidak pernah berniat mempermainkanmu. Aku tidak pernah berniat menyinggung perasaanmu. Aku sayang kau. Tapi kalau selama ini tindakanku banyak menyakiti hatimu, itu bukan aku sengaja. Aku dipaksa oleh keadaan. Dan tanpa aku sadari, aku melakukannya. Lalu semuanya berjalan seperti apa yang kau lihat. Aku tidak tahu. Aku tidak sadar. Kenapa semuanya terjadi begitu saja? Bang, aku masih seperti dulu. Aku tidak berubah. Percayalah. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Kau sekarang sudah jadi istri orang, Farida. Kita tidak akan bisa seperti dulu lagi. Kita sudah ada dinding pembatas. Aku tahu, Bang. Tapi tolong katakan bahwa kau juga masih sembara yang dulu. Kau tidak berubah padaku. Hanya itu. Dengan kata-kataku tadi, sebenarnya kau sudah harus tahu bagaimana sikapku padamu. Jadi kau tidak mau memaafkan aku? Farida, pulanglah. Mungkin ayahmu sedang mencarimu. Aku tidak akan pulang sebelum kau memberi jawaban padaku. Apakah jawabanku tadi belum memuaskan hatimu? Aku ingin kau tidak marah padaku, Bang. Aku ingin kau tetap seperti dulu padaku. Farida, pulanglah. Aku akan tetap bersedia menolongmu bila kau dalam bahaya. Jadi kau tetap tidak memberi jawaban padaku? Jadi kau sudah tidak sayang lagi padaku? Kau harus pulang, Farida. Nanti orang rumahmu mencarimu kemari. Aku belum mau pulang kalau Bang Sembara tidak memberikan jawaban yang pasti. Jadi kau ingin jawabanku sekarang? Iya. Iya. Aku tetap seperti dulu. Masih mencintaiku? Iya. Masih menyayangiku? Iya. Dan kita akan tetap seperti dulu? Farida, kita sudah ada pembatas. Tapi kau tidak berubah kan terhadapku? Iya. Iya, Farida. Kau pulanglah. Terima kasih, Bang. Ternyata kau masih seperti dulu. Bang, aku pulang. Ya, ya. Kita sekarang sudah punya batas, Farida. Tidak akan mungkin seperti dulu lagi. Kau kan masih mencintainya, bukan? Ya, aku masih mencintainya. Bahkan cintaku ini tidak akan luntur sampai ke ujung umurku nanti. Nah, apalagi? Kenapa kau tidak menjalin hubungan seperti dulu lagi dengan wanita itu? Orang yang tidak bermoral saja yang akan melakukan usul yang gila itu. Apakah dengan Mardian merebut Farida dari tanganmu itu suatu perbuatan yang bermoral? Apakah itu suatu perbuatan yang jantan? Memang, itu bukan perbuatan yang jantan. Karena orang yang bernama Mardian itu tidak pernah berpikir tentang moral. Nah, kalau begitu, mengapa kau masih mempertimbangkan tentang moral? Dekati lagi wanita itu. Cumbuhi lagi dia. Toh dia sudah menyerahkan dirinya padamu. Gila. Itu perbuatan gila. Apakah pantas aku mendekati wanita yang sudah punya suami? Kenapa tidak? Walaupun dia sudah punya suami, toh hatinya masih milikmu. Bukankah yang penting memiliki wanita adalah memiliki hatinya, memiliki cintanya? Buat apa kita mengawini wanita kalau hanya badan kasarnya saja yang bisa kita miliki? Aku tidak sebejat itu. Kau terlampau memikirkan sopan santun, Sembara. Padahal banyak orang-orang di sekitarmu tidak pernah berpikir sejauh itu. Mereka menempuh segala cara untuk mencapai maksudnya, walaupun kadang-kadang tidak ada lagi sopan santun. Aku tidak peduli mereka. Yang penting aku tidak melakukannya. Baik. Dan andai kata wanita itu cerai dengan suaminya, apakah kau mau menerimanya kembali? Tidak. Aku bukan orang yang suka memakai barang bekas. Hebat, hebat.
Namun kalau dia masih utuh seperti dulu, masih orisinil, gila. Itu pertanyaan gila. Mana ada wanita yang sudah canda masih utuh seperti semula? Dan kalau ada, bagaimana? Sudah. Jangan ganggu aku lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak masuk akal itu. Aku kan hanya memberikan kemungkinan-kemungkinan yang siapa tahu bisa saja terjadi tanpa kau duga sebelumnya. Sudah pergi. Aku tidak butuh pertanyaan-pertanyaan gila semacam itu. Aku hanya mengingatkanmu, lain tidak. Pergi. Jangan ganggu aku lagi. Aku hanya mengingatkan. Aku hanya mengingatkan. Sementara Rosmina sedang mencari kemungkinan untuk mengobati penyakit yang dideritanya kepada dukun Salihun, dan sementara itu pula Sembara sedang berjuang untuk melawan bisikan hatinya supaya dia mau kembali menerima Farida, karena wanita itu tampaknya masih mengharapkan kehadirannya. Walaupun Farida sudah mempunyai suami, memang dia mendekati Sembara sementara suaminya sedang pergi ke Batavia untuk meneruskan sekolahnya yang sudah habis masa liburnya. Tetapi apakah memang begitu wanita yang diidam-idamkan oleh Sembara? Wanita yang mau berbuat serong sementara suaminya jauh dari dirinya. Kalau saja Sembara tahu apa yang sebenarnya dialami oleh Farida, tentulah dia akan merubah sikapnya. Bahkan mungkin dia akan merebut Farida mati-matian dari tangan Mardian. Kasihan memang nasib wanita cantik ini. Nah, saudara pendengar, demikian tadi telah kita ikuti serial Sandiwara Radio ini. Sampai jumpa esok hari pada waktu dan gelombang yang sama.